Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan prediksi soal kuantitatif TPS UTBK tahun 2021. Kali ini di bagian yang pertama. Silahkan disimak dengan baik. Semoga bisa menjadi modal kalian untuk bisa mengikuti UTBK 2021 dan tentunya sukses untuk kalian ya. Oke. Perhatikan permasalahan yang disajikan ya. Perbandingan usia kakak dan adik sekarang 7:4. 5 tahun yang lalu usia kakak 16 tahun. Maka usia adik 2 tahun yang lalu adalah berapa ya. Tentu perbandingan ini sering sekali keluar di soal TPS kuantitatif ya. Perlu sedikit kita bernalar untuk bisa menaklukkannya ya. Oke, untuk mempermudah penyelesaian permasalahan ini, kita buatkan garis waktunya ya. Yang mana nanti di ujung sini adalah waktu sekarang ya. Kemudian kalau kita perhatikan datanya, kakak dan adik usianya sekarang 7:4. K itu penanda untuk usia kakak, A usia adik ya. Pada saat sekarang perbandingan usianya 7:4. 5 tahun yang lalu berarti ini mundur ya. Ini 5 tahun yang lalu usia kakak 16 tahun. Berarti kita rumuskan K sama dengan 16 ya. Jadi usia kakak 5 tahun yang lalu 16 tahun. Ini bacanya ya. Usia kakak 5 tahun yang lalu 16 tahun. Maka usia adik 2 tahun yang lalu. Nah, berarti ini. Ini berarti posisi 2 tahun yang lalu ya. Oke, sekarang perhatikan. Kalau usia kakak 5 tahun yang lalu sama dengan 16, maka tentunya 2 tahun yang lalu ya bertambah berapa? Ya tentunya bertambah 3 ya. Berarti usia sekarang ya bertambah 2 lagi berarti 21 usia kakak ya. Bisa dipahami ya, tentunya cukup mudah dipahami ya. Jadi kalau 5 tahun yang lalu usia kakak 16, 2 tahun yang lalu 19, sekarang usianya 21. Data 21 ini bisa kita gunakan untuk mencari usia adik ya. Berarti nanti kakak diganti 21, 21 per A sama dengan 7/4 ya. Oke, 21 bisa dibagi dengan 7, dapatnya 3. Tentu bisa dikalikan silang, A sama dengan 3 kali 4, 12 ya. Jadi usia adik sekarang adalah 12. Yang ditanyakan adalah usia adik 2 tahun yang lalu. Very easy ya, berarti 10 tahun ya. Jadi usia adik 2 tahun yang lalu 10 tahun. Kalau kita lengkapi 5 tahun yang lalu berarti usianya adalah ya dikurangi 3 ya. Usia adik 7 tahun. Karena yang ditanyakan adalah usia adik 2 tahun yang lalu, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, cukup menantang dan mudah untuk ditaklukkan ternyata ya. Soal prediksi berikutnya, perhatikan soal yang kedua ini. Misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2X plus YZ sama dengan 16. Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, 2YZ sama dengan 12. Pernyataan yang kedua, X plus Y sama dengan 7. Oke, kalau kita amati bentuknya adalah bentuk ya persamaan yang terdiri dari 3 variabel ya, X, Y, dan Z ya. Untuk memastikan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab, kita perhatikan penyelesaian berikut ya. Dari pernyataan 2YZ sama dengan 12, tentu kita bisa dapatkan YZ sama dengan 6 ya. Kemudian kalau kita ambil dari persamaan yang diberikan 2X plus YZ sama dengan 16, maka YZ bisa kita ganti dengan 6. Kita dapat 2X plus 6 sama dengan 16.
tentu 2X sama dengan 10, X sama dengan 5 ya. Kita sudah dapatkan 5, tapi 5X sama dengan 5 ini tidak cukup untuk kita bisa dapatkan selesaian Y dan selesaian Z. Maka kita butuh pernyataan yang kedua, yang mana di pernyataan yang kedua diberikan X plus Y sama dengan 7. Sehingga ketika X-nya nanti kita ganti 5, kita dapatkan nilai Y. 5 ditambah Y sama dengan 7. Tentu Y sama dengan 2. Nah, sekarang ketika X-nya 5, Y-nya 2, maka Z bisa kita dapatkan ya. Dari YZ sama dengan 6, Y-nya adalah 2, maka Z-nya sama dengan 3. Artinya apa? Bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 2 secara bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi kalau pernyataan 1 saja tidak cukup, hanya menemukan nilai X. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Cukup menantang ya. Cukup menantang. Perlu nalar kita dan sedikit kita berhati-hati dalam menyelesaikan. Oke, berikutnya. Jika P plus Q plus R sama dengan 14, di mana P, Q, dan R adalah bilangan bulat positif berlainan, ingat bilangan bulat positif berlainan, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke, artinya ini harus kita cek satu persatu ya, dari pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita mulai dari pernyataan 1. P, Q, dan R adalah bilangan ganjil. Ingat, di pernyataan P ditambah Q ditambah R hasilnya 14. 14 adalah bilangan genap. Kalau ketiga-tiganya bilangan ganjil, tentu hasilnya juga akan ganjil ya. Nah, contoh misalkan P-nya nanti P itu 1, Q 3, R 5 ya. Tentu hasilnya ganjil ya. Jadi 3 bilangan ganjil, kalau dijumlah hasilnya bilangan ganjil. Berarti salah pernyataan ini ya. Berikutnya, PQR lebih dari sama dengan 22. Ini artinya perkalian P dan Q dikali R. Jadi P dikali Q dikali R itu paling kecil nilainya 22. Kita cek ya. Karena PQR itu adalah bilangan bulat positif, maka untuk menghasilkan nilai paling kecil, maka kedua-duanya kita pilih yang terkecil. Nah, berarti P-nya kita pilih 1, Q-nya kita pilih 2, R-nya kita pilih 11. 1 kali 2 kali 11 sama dengan 22. Berarti paling kecil 22. Nah, berarti pernyataan PQR paling tidak 22 adalah benar ya. Lebih dari sama dengan 22 berarti benar. Sekarang pernyataan yang ketiga. PQ dikurangi R lebih dari 0. Apakah benar pernyataan ini? Nah, tentu kalau kita cek seandainya PQ itu kurang dari R, misalkan ini ya, pada contoh di pernyataan 2, P-nya 1, Q-nya 2, 1 kali 2 kurangi R lebih dari 0, jelas salah ya. Nah, artinya jika PQ kurang dari R, maka pernyataannya PQ dikurangi R itu kurang dari 0. Jadi pernyataan yang ketiga adalah salah ya. Yang keempat, P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat kurang dari 14 kuadrat. Nah, tentu ini perlu kita uji ya. Ya. Sehingga nanti kalau kita punya P tambah Q tambah R sama dengan 14, sebagaimana di pernyataan, maka kalau keduanya kita kuadratkan, P tambah Q tambah R dikuadratkan sama dengan 14 kuadrat. Kemudian P plus Q plus R kuadrat ini kita uraikan, jadinya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat ditambah 2PQ, 2PR ditambah 2QR. Nanti bisa jadi cara ngalikannya P ditambah Q tambah R dikali P tambah Q tambah R ya. Nanti hasilnya P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR sama dengan 14 kuadrat. Nah, sekarang karena pernyataannya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat kurang dari 14 kuadrat. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan ya. Jadinya P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurangi 2 kali PQ PR plus QR. Karena PQR itu bilangan bulat positif, artinya 2 dikalikan bilangan bulat positif. Nah, tentu hasilnya ini dikurang dari 14 kuadrat.
Nah, sehingga kesimpulannya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya, sorry ya. Jadi ini adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat kurang dari 14 kuadrat. Jadi kita simpulkan ya, pernyataan yang keempat bernilai benar ya. Oke. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4 saja yang benar. Oke, soal selanjutnya ya. Kakek membagikan M rupiah uangnya kepada cucu-cucunya. Jika dibagikan kepada N orang cucu, maka banyaknya uang yang diterima tiap orang adalah 75.000. Jika N orang cucu ditambah 2 orang lagi, maka setiap orang mendapatkan 50.000. Banyak uang kakek yang dibagikan adalah berapa? Jadi di sini ada 2 kondisi ya. Di mana uang kakek itu kalau dibagikan kepada N orang cucu, setiap orangnya dapat 75.000. Tapi jika N orang cucu ditambah 2, setiap orangnya dapat 50.000. Sehingga kalau kita buat persamaannya, berarti uang kakek itu kalau kondisi yang pertama berarti N orang cucu masing-masing 75.000, berarti N kali 75.000. Yang kedua, N ditambah 2 masing-masing 50.000, berarti sama dengan N plus 2 kali 50.000. Nah ini berarti kita hitung 75.000 N ditambah 50.000 N sama dengan 50.000 N plus 100.000. Nanti 50.000 N kita pindah ke ruas kiri, jadinya 25.000 N ya, sama dengan 100.000. Paham ini ya? Jadi 75.000 dikurangi 50.000 dapatnya 25.000 N. Maka nilai N sama dengan 4 ya. Jadi nanti kalau kita sederhanakan nanti nolnya kita coret, 100 dibagi 25 sama dengan 4 ya. Maka kita dapat N sama dengan 4. Pernyataannya adalah uang kakek. Berarti bisa kita ambil dari N kali 75.000 atau N plus 2 kali 50.000. Berarti uang kakek kalau kita ambil N kali 75.000, N-nya sama dengan 4, 4 kali 75.000 sama dengan 300.000. Oke, cukup menantang ya, butuh nalar kita ya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi bekal kalian sukses di penaklukan soal TPS kuantitatif. Oke, soal terakhir di bagian yang pertama ya. Di dalam ruang tunggu puskesmas terdapat 6 kursi. Hari ini ada 8 orang pasien dan salah satu pasien diharuskan untuk duduk karena kondisi kesehatannya. Banyak cara pengaturan duduk pasiennya adalah berapa ya. Ini berkaitan dengan pengisian tempat ya. Di mana disiapkan di sini ada 6 kursi ya. Nah, tentu kursi yang pertama sudah dikapling oleh pasien yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, yang dia pasti duduk di sini ya. Jadi salah satu pasien diharuskan untuk duduk karena kondisi kesehatannya. Berarti yang warna coklat ini sudah dikapling oleh 1 orang pasien ya. Oke, berarti sekarang ada 5 kursi yang akan ditempati oleh, karena yang 1 sudah duduk berarti tinggal 7 orang ya. Berarti nanti 5 kursi yang dipilih itu pilihannya untuk kursi yang pertama diperebutkan oleh 7 orang. Nah, di mana nanti berarti ada 7 kemungkinan untuk mengisi kursi yang pertama, tapi yang nempati nanti 1 orang ya. Kalau sudah berikutnya kursi yang kedua, karena sudah menempati 1, berarti berikutnya tinggal 6 orang yang memperebutkan untuk duduk di kursi yang kedua. Berarti ada 6 kemungkinan untuk menempati kursi yang kedua. Berarti yang nempati 1. Nah, begitu seterusnya, berarti berikutnya tinggal 5. Berarti ada 5 kemungkinan untuk kursi ini. Yang duduk adalah 1. Berikutnya adalah sisa 4. Nah, berarti ada 4 kemungkinan untuk memperebutkan kursi ini. Yang menempati adalah 1. Dan terakhir tinggal 3 orang memperebutkan 3 tempat di sini. Nah, berarti kalau dihitung berarti banyaknya duduk
itu ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya. 5 kali 4 nanti 20, 20 kali 3 60, 60 kali 42. Maka kita peroleh 2520 ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah ya, dan semoga sukses di UTBK tahun ini. Sampai ketemu pada prediksi di tes TPS kuantitatif UTBK 2021 nanti di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.